Di dalam Flaming Battlefield terdapat 330 rumah gua, yang sebagian besarnya berada di area luar. Ini termasuk rumah-rumah gua yang ditemukan milik 6 bangsawan. Dan seterusnya ke Jiuse Cave Mansion. Tidak ada yang istimewa dari gunung yang pucat dan tandus ini jika dilihat dengan mata telanjang. Namun, di bawah gunung ini terdapat sebuah rumah gua, dan di dekat gunung itu terdapat tanda samar lingkaran cahaya yang tidak berwujud. Lingkaran cahaya itu menyelimuti seluruh gunung tanpa menyisakan celah sedikit pun. Itu adalah formasi di luar Jiuse Cave Mansion. Justru karena formasi inilah, meski banyak ahli dari kubu Markis Darah Melayang tahu bahwa di bawah gunung itu ada sebuah rumah gua yang menjanjikan banyak peluang, mereka hanya bisa mengaguminya dari jauh. Tepat pada saat ini, ada sekelompok yang beranggotakan 7 orang, termasuk Lady Red, berdiri berdampingan di sebuah kekosongan tidak jauh dari gunung. Bon King, bagaimana kau akan menghancurkan formasi ini jika bahkan ahli tingkat penguasa tidak dapat melakukan apapun? Gerutu Bis, jangan gusar, tunggu saja dan lihat saja. Bon King tertawa misterius. Jian Wushuang melirik Raja Tulang dan berkata, formasi itu sangat kuat. Mustahil bagi kita untuk menghancurkannya dengan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya cara adalah meminta seseorang dari dalam untuk bekerja sama dengan kita dan menghancurkan fondasi formasi. Dalam pandangan Jian Wushuang, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Dia pernah menggunakan metode seperti itu di benua Nanyang sebelumnya. Saat itu, dia membawa orang-orang ke lembah Ice Nether untuk membunuh dan menjungkirbalikkan tempat itu. Tepat di awal, dia menyuruh orang-orangnya untuk menghancurkan inti arai dari arai pelindung lembah sehingga lembah tidak dapat menyebarkannya. Segala sesuatunya terjadi di rumah gua Jiuse di bawah gunung sementara Jian Wushuang dan rekan-rekannya menunggu secara diam-diam. Rumah gua itu sangat besar dan membentang ke segala arah. Di dalamnya terdapat banyak ruang rahasia. Seorang tetua botak duduk di salah satu ruang, dan di depannya terdapat susunan catur yang sangat sulit yang belum ditemukan solusinya meskipun telah dipikirkan selama berbulan-bulan. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan masuklah seorang pemuda berambut hitam. Kakak He, pemuda berambut hitam itu tertawa sambil membawa kendi berisi anggur di tangannya. Tetua botak itu mengangkat kepalanya. Ketika melihat kendi anggur di tangan pemuda itu, matanya berbinar, dan dia segera menyingkirkan susunan catur itu ke satu sisi. Saudara He, aku datang khusus untuk minum bersamamu. Pemuda itu duduk di hadapan orang tua itu dan menuangkan anggur untuknya. Adik Yuncong, aku tidak mengerti maksudmu. Dengan kekuatanmu, kau pasti mampu menembus wilayah dalam, di mana kau akan memiliki banyak kesempatan untuk meraih prestasi pertempuran. Kau tidak harus tinggal di sini sepertiku, kata tetua itu. Ada banyak ahli di daerah dalam. Bukankah aku akan mati jika pergi ke sana? Pemuda itu tertawa. Tidak harus. Meskipun berbahaya di area dalam, kau, baik atau buruk, adalah ahli tahap 3, yang berarti kau seharusnya lebih dari mampu untuk mendapatkan pijakan di sana. Si botak mengangkat cangkirnya dan mengendusnya setelah selesai berbicara. Matanya langsung perih. Anggur yang enak. Bagaimana mungkin aku berani menawarkannya kepadamu jika itu tidak bagus? Jawab pemuda itu dengan penuh harap. Haha, senyum tetua botak itu melebar. Dia mulai minum tanpa ragu-ragu lagi. Namun, saat dia mengangkat kepalanya sekali lagi, dia melihat bahwa ekspresi wajah pemuda itu telah berubah dari senyum hangat yang terus-menerus menjadi tatapan yang mengerikan. Niat membunuh yang jahat meledak dengan keras dari mata pemuda itu. Mati, sinar cahaya es yang luar biasa cepat mulai menerangi ruang rahasia. Pada jarak sedekat itu, si tetua sama sekali tidak mampu bereaksi. Apa? Syok dan amarah mulai memenuhi matanya saat tubuhnya terlempar ke belakang dengan kuat. Namun, saat ia berdiri, ia langsung merasakan sakit yang tajam di hatinya. Tanpa sadar ia menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Apa yang dilihatnya membuatnya ketakutan setengah mati. Sebuah lubang menganga telah tertusuk di dadanya. Daging dan darah dalam jumlah besar mengalir keluar dari sana, sementara jantungnya juga telah pecah. Kau, tetua itu menatap pemuda berambut hitam itu dengan tak percaya. Pemuda itu, beberapa waktu lalu, bersikap sopan dan ramah, tetapi dengan cepat berubah menjadi bermusuhan. Ia menghabisi tetua itu dengan satu pukulan. Sang sesepuh bahkan tidak dapat bertanya, mengapa? Sebelum tubuhnya perlahan-lahan mulai ambruk ke lantai. Pemuda itu berdiri di ruang rahasia dan dengan tatapan dingin dan tanpa belas kasihan, mengamati tubuh tetua yang pingsan.
Dia kemudian mengambil cincin interspasial milik tetua itu, dan setelah membuat cincin itu mengenalinya sebagai pemiliknya, dia mengeluarkan sebuah token dari cincin itu. Dengan mengandalkan token tersebut, ia menemukan jalan menuju ruang rahasia lain di rumah gua tersebut. Itu adalah lokasi arai core dari formasi yang dekat dengan rumah gua tersebut, sementara ruang tersebut juga memiliki formasinya sendiri. Apa yang baru saja diambilnya dari tetua botak itu adalah satu-satunya token yang memberikan akses masuk ke ruang rahasia ini. Setelah memasuki ruangan ini, pemuda itu segera mulai menghancurkan inti arai formasi tanpa ragu-ragu. Di luar gua, Jian Wushuang, Raja Tulang, dan rekan-rekannya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, mereka melihat lingkaran cahaya tak berwujud yang telah lama menyelimuti gunung itu mulai bergetar hebat. Sudah dimulai. Mata Bon King berbinar. Sue Yang, Bis, dan yang lainnya menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan saat mereka melihat pergerakan hebat dari formasi tersebut. Lingkaran tak berwujud itu dengan cepat mencapai ambang kehancuran. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mulai bekerja. Kita akan menghancurkan formasi itu sepenuhnya, kata Bon King. Kecuali Lady Red, keenam ahli lainnya bergerak maju sekaligus dan memproyeksikan gelombang serangan segala jenis ke arah formasi. Formasi yang sudah diambang kehancuran itu pun terpecah belah akibat serangan keenam orang itu. Setelah formasi itu hancur, rumah gua Jiuse berubah seperti seorang wanita muda telanjang yang berdiri anggun di hadapan mereka. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melesat keluar dari rumah gua dan muncul di hadapan mereka. Orang ini tidak lain adalah pemuda berambut hitam yang baru saja membunuh tetua botak dan menghancurkan inti arai formasi. Bukankah kau, He Yunchong? Sue Yang langsung mengenali siapa dia. Raja Tulang, Sue Yang, binatang buas. Pemuda itu menyapa mereka satu persatu. Haha, ketika aku menerima misi ini, aku sudah tahu bahwa ada orang dalam yang akan bekerja sama dengan kita untuk menghancurkan formasi. Namun, aku tidak tahu siapa orang itu dan tentu saja tidak menyangka itu adalah kamu. Bon King tertawa gembira. Saya berasal dari kubu Markis Darah Mengambang, dan dikirim sebagai mata-mata ke Markis Bulan Pucat sejak awal. Saya hanya mengekspos diri saya hari ini demi merebut rumah gua Jiuse. He Yunchong juga tertawa. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang dan yang lainnya akhirnya mengerti semuanya. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Karena formasi sudah rusak, kita harus segera memulai. Semburan niat membunuh mengalir dari tubuh Bon King. Sebagai salah satu rumah gua paling bernilai di perkemahan Markis Palemon, tempat itu tidak hanya dilindungi oleh formasi yang kuat dari luar tetapi juga oleh beberapa ahli dari dalam setiap saat. Namun, para ahli ini kebanyakan biasa-biasa saja, dan hanya dua dari mereka yang luar biasa. Salah satu dari mereka adalah He Yunchong, sedangkan yang lainnya adalah tetua botak, tetua He. Mereka berdua adalah ahli tahap 3. Tentu saja, He Yunchong ternyata adalah mata-mata yang dikerahkan oleh Markis Darah Mengambang, sementara tetua He baru saja dibunuh oleh Markis Darah Mengambang. Akibatnya, yang tersisa hanyalah sekelompok ahli tahap 2. Mereka juga telah mendeteksi perubahan yang terjadi pada formasi. Apa yang sedang terjadi? Formasinya benar-benar hancur. Itu He Yunchong. Dia membunuh tetua He dan sekarang telah menghancurkan inti arai formasi. Sial, aku tidak percaya He Yunchong adalah mata-mata. Cepat, kirim kabar ke tempat perkemahan. Keributan terjadi di seluruh Jiuse Cave Mansion. Para ahli tahap 2 ini, yang bekerja di bawah Markis Bulan Pucat, akan menjadi pucat karena terkejut ketika formasi itu hancur total dan Jian Wushuang beserta rekannya muncul di hadapan mereka. Saya telah membunuh satu-satunya ahli tahap 3 di sini. Sisanya hanyalah ahli tahap 2. Mereka tidak mengancam kita, kata He Yunchong. Bergerak, Raja Tulang mengeluarkan perintah singkat sebelum mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya yang mengalir keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Jian Wushuang dan rekan-rekannya menindaklanjutinya tanpa ragu-ragu. Blokir mereka. Para ahli dari Palemon Markis awalnya mampu melawan. Namun, mereka kehilangan keberanian setelah Bon King menyerang mereka dan, dengan sebuah tamparan ringan, menghancurkan beberapa dari mereka hingga berkeping-keping. Berlari, cepat, ya ampun, kita tidak bisa menangkis mereka sama sekali tanpa formasi. Para ahli tahap 2 Markis Bulan Pucat mulai melarikan diri secara tidak teratur. Berbagai sosok terlihat berlarian ke segala arah. Bunuh. Niat membunuh Bon King membumbung tinggi.
Haha, ini semua dihitung sebagai prestasi pertempuran. Beast tertawa terbahak-bahak. Hanya Jian Wushuang dan Sue yang tidak bertindak. Temperamen Sue yang santai, dan dia tidak tertarik membunuh orang yang hanya merupakan ahli tahap 2 alam suci. Adapun Jian Wushuang, meskipun ia memiliki sifat haus pertempuran, ia tidak pernah menikmati membunuh yang lemah. Seluruh Jiuse Cave Mansion menjadi tenang hanya setelah beberapa saat. Kecuali segelintir orang yang untungnya berhasil lolos, sebagian besar ahli Palemun Markis yang menjaga rumah gua itu dibantai dengan kejam. Di bawah pimpinan He Yunchong, Jian Wushuang dan rekan-rekannya tiba di ruang rahasia tempat inti Arai berada. Nona Merah, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memperbaiki formasi? Tanya Raja Tulang. Lady Red melihat sekeliling tempat itu dengan wajah muram sebelum menjawab, luas lantai rumah gua ini sangat besar. Akan sangat membosankan bagiku untuk memperbaiki formasi. Butuh waktu setidaknya 2 hari untuk menyelesaikannya. 2 hari. Bon King mengernyit sedikit. Berita tentang kita yang merebut Jiuse Cave Mansion akan menyebar dengan sangat cepat ke kamp Palemun Markis. Itu akan memakan waktu paling lama sehari dengan kecepatan mereka yang biasa. Sekelompok ahli baru akan datang untuk membunuh kita. Perkemahan Markis Bulan Pucat sangat menghargai rumah gua Jiuse. Banyak ahli yang menjaganya memiliki slip pengiriman pesan, yang dapat mengirim pesan kepada Markis dalam waktu singkat. Faktanya, perkemahan tersebut telah menerima berita ketika Jian Wushuang dan kawan-kawan baru saja mulai merebut rumah gua tersebut. Dan mengetahui kecepatan Palemun Markis, dia sangat mampu mengorganisasikan sekelompok ahli untuk datang membunuh dalam waktu 1 hari. Namun, sebagian besar ahli dari kamp Palemun Markis berada di luar dan berkeliaran di Flaming Battlefield, dan tidak banyak yang tersisa di kamp. Bahkan jika kamp dapat mengerahkan para ahli dalam sehari, jumlah mereka seharusnya tidak terlalu banyak. Paling-paling, hanya tim kecil yang datang. Kita hanya perlu memikirkan cara untuk menangkis tim sekecil itu, kata Bon King. Dipahami, Jian Wushuang dan rekan-rekannya menganggukkan kepala, meskipun ekspresi mereka tetap agak serius. Mereka semua mengerti bahwa dalam misi ini, merebut Jiuse Cave Mansion bukanlah bagian yang sulit. Kesulitan sebenarnya adalah menangkis serangan balik dari kubu Palemun Markis. Hanya saja itu adalah bagian yang paling sulit dan berbahaya. Lady Red, kau harus pergi dan perbaiki formasi terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, pergilah dan lihat-lihat rumah gua sementara para ahli Markis belum ada di sini. Siapa tahu apa yang mungkin kau temukan. Lagi pula, orang-orang dari kubu Markis perlu mengumpulkan 8.000 prestasi pertempuran sebelum mereka diizinkan untuk pergi ke sini. Bon King berbicara sekali lagi. Mendengar ini, Jian Wushuang tertawa tanpa sadar. Setiap rumah gua di medan perang berapi memiliki peluang uniknya sendiri. Lebih jauh lagi, rumah gua yang dikuasai oleh 2 kubu besar itu membutuhkan pencapaian pertempuran yang unik sebagai pembayaran untuk 1 kali kunjungan. Misalnya, bahkan rumah gua yang paling biasa-biasa saja di bawah Markis Darah Mengambang membutuhkan pengeluaran antara 2.000 hingga 3.000 pencapaian pertempuran untuk 1 kali kunjungan. Dan untuk rumah gua setingkat Jiuse di bawah Palemun Markis, 8.000 pencapaian pertempuran diperlukan untuk 1 kali kunjungan. Ini berarti rumah gua tersebut dianggap sebagai salah satu tingkat tertinggi, dan hanya bersifat sekunder dibandingkan dengan rumah gua pribadi Markis. Selain itu, pemilik Jiuse Cave Mansion, yang dikenal sebagai Jiuse Lord, adalah seorang ahli prinsip pedang. Jian Wushuang menginginkan beberapa kesempatan yang ditinggalkannya pada beberapa prinsip pedang di rumah gua tersebut. Jian Wushuang, Sue Yang, Beast, He Yunchong, dan rekan-rekannya mulai melihat-lihat sekeliling rumah gua tanpa ragu-ragu. He Yunchong, kamu sudah lama menjaga Jiuse Cave Mansion. Apa kamu tidak pernah melihat-lihat tempat itu sebelumnya? Tanya Beast. Meskipun aku menjaga tempat itu, aku hanya tinggal di lapisan luar. Lapisan dalam, tempat peluang berada, tidak boleh disentuh. He Yunchong memperlihatkan senyum yang dipaksakan sebelum melanjutkan. Namun, aku tahu persis peluang apa saja yang ada di rumah gua ini. Oh, Jian Wushuang melirik He Yunchong. Ikuti aku. Orang itu berjalan di depan dan memimpin jalan. Saat Jian Wushuang dan rekan-rekannya merebut Jiuse Cave Mansion, berbagai kejadian terjadi jauh di perkemahan Palemun Markis, yang terletak di tepi Flaming Battlefield. Di tengah tenda besar terdapat 3 singgasana yang diduduki 3 orang. Ketiga orang ini masing-masing memiliki aura yang sangat menakutkan.
Mereka jauh di atas level Saint Realm, dan tampaknya merupakan 3 makhluk super tingkat penguasa. Namun, ekspresi mereka saat ini agak mengerikan. Beberapa ahli berdiri dengan hormat di hadapan mereka. Kami baru saja menerima berita bahwa Jiuse Cave Mansion telah direbut oleh para ahli dari kamp musuh. Pemimpin di antara ketiga penguasa itu adalah seorang pria setengah baya kekar dengan rambut ungu. Suaranya yang menggelegar mulai terdengar di dalam tenda, menyebabkan hati para ahli tahap 3 yang berdiri di depannya bergetar tanpa sadar. Bagaimana itu mungkin? Rumah gua Jiuse benar-benar telah direbut. Ada formasi yang sangat kuat yang didirikan oleh kampku di luar Jiuse Cave Mansion. Pasti sangat sulit untuk menerobosnya bahkan jika beberapa penguasa bekerja sama. Para ahli yang berdiri dengan hormat terkejut ketika mereka mengetahui tentang formasi. Pria parubaya kekar berambut ungu itu melanjutkan, He Yunchong, yang merupakan salah satu dari 2 ahli tahap 3 yang menjaga rumah gua Jiuse, adalah mata-mata yang dikirim oleh Markis Darah Mengambang. Dialah yang bersekongkol dengan para ahli musuh dan membantu mereka merebut rumah gua itu. Dengan ini saya tetapkan bahwa He Yunchong akan diklasifikasikan sebagai target pembunuhan prioritas utama, dan bahwa setiap ahli di kamp yang memiliki hubungan dengannya akan diinterogasi secara menyeluruh. Siapapun yang ditemukan memiliki hubungan dekat dengannya akan segera dieksekusi. Pria parubaya kekar berambut ungu itu kembali berbicara setelah serangkaian perintah diberikan. Perkemahanku mengendalikan 101 rumah gua, di antaranya rumah gua Jiuse hanya menempati posisi kedua setelah 3 rumah gua Markis. Rumah gua yang begitu penting tidak boleh jatuh ke tangan Markis Darah Melayang. Kirim perintah untuk segera mengumpulkan sekelompok ahli, dan agar kelompok itu segera menuju ke Jiuse Cave Mansion dalam waktu sesingkat mungkin. Rebut kembali Jiuse Cave Mansion saat musuh belum mendapatkan pijakan yang kuat dan perbaiki formasi. Ya, para ahli tahap 3 mengakui dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, bukankah Deng Huo baru saja berangkat ke daerah dalam beberapa waktu lalu? Dia seharusnya sudah sampai di daerah luar sekarang. Kirim pesan kepadanya segera untuk pergi ke rumah gua Jiuse. Perebutan kembali tidak akan sulit dengan bantuannya. 2 bangsawan lainnya menganggukkan kepala. Mereka tampaknya sangat percaya pada Deng Huo, yang disebutkan oleh pria berambut ungu itu. Setelah perintah ini dijatuhkan, hanya dibutuhkan waktu setengah hari bagi sekelompok ahli untuk berkumpul dan berangkat. Karena keterbatasan waktu, para ahli hanya berteleportasi menggunakan mantra perjalanan luar angkasa mereka dan segera mencapai area luar. Jian Wushuang dan rekan-rekannya masih melihat-lihat di dalam Jiuse Cave Mansion. Ada 3 tempat yang memungkinkan di Jiuse Cave Mansion. He Yunchong tentu saja sangat mengenal Jiuse Cave Mansion karena telah tinggal di sana begitu lama. Tempat-tempat ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yang berbeda. Satu dimaksudkan untuk pencerahan origin, sedangkan yang lainnya untuk SWOT Principle. Prinsip pedang, Raja Tulang, Sue Yang dan beberapa orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jian Wushuang. Termasuk He Yunchong, ada 7 ahli yang hadir. Namun, di antara mereka, hanya Jian Wushuang yang ahli dalam prinsip pedang. Jian Wushuang tanpa sadar menyentuh hidungnya sendiri akibat perhatian yang diterimanya. Pendekar, kau beruntung sekali. Raja Tulang tertawa. Jian Wushuang mengangkat alisnya, mengenai 2 titik kesempatan untuk pencerahan origin. Sebenarnya origin yang mana yang dimaksudkan? Bis bertanya. Asal api mengamuk dan asal petir, jawab He Yunchong. Seketika ekspresi aneh muncul di beberapa wajah. Mereka yang telah mempraktikkan salah satu dari kedua origin ini tentu saja merasa gembira, sedangkan mereka yang belum pernah mempraktikkan salah satu origin pun hanya dapat tertawa getir. Kesempatan untuk mendapatkan prinsip pedang ada di ruang rahasia itu. Kau bisa masuk, Master Pedang, kata He Yunchong. Tanpa ragu, Jian Wushuang menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju ruang rahasia. Teman-teman, tidakkah kalian ingin masuk dan melihat-lihat juga? He Yunchong melihat ke arah Bon, Sue Yang, dan yang lainnya. Tidak apa-apa, kami sama sekali tidak ahli dalam prinsip pedang. Kesempatan untuk itu tidak berguna bagi kami, jawab Bis. Jika ini adalah kesempatan origin, kita dapat mencoba bermeditasi sebentar, terlepas dari apakah kita ahli atau tidak. Lagi pula, mengetahui origin tambahan mungkin akan memberikan manfaat. Namun, aku yakin tidak ada seorang pun di sini yang masih ahli dalam SWOT Principle, kan? Komentar Bon King. Yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Selanjutnya,
Mereka berjalan menuju titik peluang untuk pencerahan asal. Jian Wushuang berdiri sendirian di tengah ruang rahasia, yang begitu kosong dan tak berfurnitur, bahkan tak ada bangku. Satu-satunya benda di ruangan itu adalah lukisan raksasa yang digantung di dinding batu tepat di depan pendekar pedang itu. Lukisan itu tingginya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Lukisan itu hampir menutupi seluruh dinding batu. Lukisan itu memperlihatkan adegan seorang pria berlatih pedang di bawah pohon. Posturnya seperti sedang mengacungkan pedang. Pedang ini, Jian Wushuang mulai memusatkan perhatiannya pada lukisan itu. Di bawah tatapannya, lelaki dalam lukisan itu tiba-tiba mulai bergerak. Jian Wushuang melihat lelaki itu menghunus pedangnya ke depan dengan ganas. Dorongan itu menyebabkan pusaran angin yang membawa esensi yang tak henti-hentinya di sekeliling pria itu. Seolah-olah pedang itu tidak akan berhenti untuk membunuh musuh. Jian Wushuang benar-benar terpesona oleh pedang yang cerdik dan misterius itu. Dia menatap tajam ke arah pedang itu dan merasakan esensinya yang tak kenal henti. Setelah beberapa saat, pedang itu berhenti bergerak dan lukisan itu pun berhenti. Namun, Jian Wushuang telah memasuki tengah pencerahan. Pedang yang tidak pernah mati itu, Jian Wushuang mengingat dalam benaknya pedang yang baru saja dilihatnya. Pedang itu menakjubkan, dan agak menyentuh hati Jian Wushuang. Sentuhan ini berasal dari sekolah keterampilan pedang yang berbeda. Itu adalah teknik pedang pembunuh jantung. Keterampilan pedang terkuat yang diciptakan oleh leluhur pedang. Jian Wushuang telah menghafal setiap 9 gerakan pedangnya saat dia masih di tanah leluhur. Dan dia menguasai gerakan pertamanya sejak dia masih berada di benua Nanyang. Namun, Tracheles, seperti nama jurus pertama, tidak lebih dari sekadar titik awal dari Hard Killing Sword Technique. Di antara 9 jurus pedang, jurus ini adalah yang paling lemah dan juga paling mudah dipahami. Jika menyangkut kekuatannya, Tracheles hanya setara dengan teknik pedang tingkat 1. Karena kekuatannya yang pas-pasan, orang kerap kali meragukan apakah jurus ini benar-benar diciptakan oleh leluhur pedang. Namun, pada kenyataannya, Jian Wushuang memahami bahwa jurus pertama dilakukan karena leluhur pedang khawatir bahwa jurus pedang, secara keseluruhan, akan terlalu mendalam dan sulit dipahami. Jurus ini dibuat khusus untuk menarik lebih banyak orang untuk berlatih jurus berikutnya. Tidak diragukan lagi bahwa Tracheles memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, mulai dari gerakan kedua, kekuatan mengerikan dari teknik pedang mulai menampakkan dirinya. Jurus kedua pastinya hampir 10 kali lebih kuat daripada jurus pertama. Nama gerakan kedua adalah keputusasaan. Keputusasaan mengacu pada esensi yang tak kenal lelah yang mirip dengan, meskipun pendekatannya berbeda, esensi yang terlihat dalam lukisan. Inilah sebabnya mengapa Jian Wushuang merasakan kedutan di otaknya ketika dia melihat pedang yang tak pernah mati. Jangan pernah menyerah, tak kenal lelah. Bagaimana bisa seperti ini? Setelah Jian Wushuang memejamkan matanya, pedang hati kesepian muncul di tangannya. Sejalan dengan gerakan pergelangan tangannya, tusukan demi tusukan pedang akan dilakukan. Setiap tusukan pedang diarahkan dengan dahsyat ke void di depan. Tekniknya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pria yang digambarkan dalam lukisan itu. Namun, kekuatan dan kecepatan teknik pedang meningkat pesat dengan setiap tusukan. Selanjutnya, secara bertahap muncul konsolidasi tekad dan esensi yang tak kenal lelah. Ketika hakikat telah terkonsolidasi hingga ke puncaknya, mata Jian Wushuang terbuka dengan hebat, hanya untuk melepaskan seberkas cahaya yang kuat, yang serupa dengan busur listrik, yang melesat melintasi kekosongan. Selanjutnya, pedang panjang di tangannya berubah menjadi seberkas petir dan melesat maju juga. Dengan membawa tekad dan semangat yang tak kenal lelah, pedang itu menyapu dan menyerang kekosongan yang ada di depan. Meskipun pedang itu jelas tidak mengenai benda material apapun, dan sebaliknya hanya mengenai udara di ruang rahasia, namun hal itu tetap menyebabkan penyebaran riak imaterial. Boom! Udara mengeluarkan suara gemuruh keras seolah-olah akan hancur total. Keputusasaan. Jian Wushuang menyarungkan pedang panjangnya. Di matanya terpancar cahaya yang kuat. Sungguh jurus yang mengerikan. Jurus ini tidak hanya memiliki tekad, tetapi juga esensi yang tak kenal lelah. Meskipun mengeluarkan kekuatan spiritual dalam jumlah yang sangat besar, kekuatannya sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan jurus pertama, tanpa jejak, jurus ini lebih kuat hampir 10 kali lipat. Jurus ini tentu saja terbukti sebagai jurus pedang terkuat yang diciptakan sendiri oleh leluhur pedang. Dia merasa bahwa Tracheles, jurus pertama dari teknik pedang pembunuh jantung, tidak cukup kuat,
oleh karena itu dia jarang menggunakannya untuk bertarung. Namun, langkah kedua benar-benar berbeda. Kekuatan seranganku meningkat hampir 10 kali lipat hanya dengan memahami gerakan kedua. Jian Wushuang merasa senang dalam hati. Perlu dicatat bahwa kekuatannya telah meningkat pesat ketika ia mengkonsolidasikan tanda asal, yang dengan demikian memungkinkannya untuk bersaing dengan para ahli puncak tahap 3. Sekarang, setelah memahami jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung, kekuatan serangan maksimumnya telah meningkat hampir 10 kali lipat. Ini berarti bahwa, dalam hal kekuatan serangan, ia telah melampaui sebagian besar ahli puncak tahap 3. Setidaknya, di antara para ahli puncak tahap 3 yang datang, Sue Yang dan Bis pasti tidak dapat menandinginya dalam hal kekuatan ofensif. Tidak jelas juga apakah Bon King, yang merupakan yang terkuat di antara mereka dan tak tertandingi di level penentang surga dan di bawahnya, dapat menandinginya. Dan ini hanya mengenai kekuatan ofensif. Perlu diketahui bahwa Jian Wushuang juga memiliki rilem. Jika dia menggunakan kemampuan menekan mereka, dia akan tetap mampu mengerahkan kekuatan penuhnya sedangkan Bon King dan yang lainnya akan merasakan kekuatan mereka terpengaruh dan kekuatan ofensif mereka sangat berkurang. Kecepatan dan kemampuan bertahanku luar biasa, dan metode pertahanan diriku sangat kuat. Di antara banyak ahli Sein Realm di Flaming Battlefield, hanya segelintir yang bisa menandingiku. Satu-satunya kelemahanku adalah kemampuan menyerangku yang tidak terlalu kuat. Namun sekarang, setelah memahami jurus kedua dari Heart Killing Sword Technique, kelemahan ini telah sepenuhnya teratasi. Kekuatanku secara keseluruhan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kilatan terang muncul di mata Jian Wushuang. Sebelumnya, dengan mengandalkan rilem miliknya, ia memperoleh kepercayaan diri untuk bertarung melawan para ahli yang setingkat dengan Bis dan Sue Yang. Namun, Realms hanya dapat memastikan bahwa ia tidak akan dikalahkan. Mereka tidak membantunya untuk menang melawan para ahli tersebut. Dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh musuh yang setingkat dengan Bon King. Namun, sekarang dia tidak perlu takut lagi menghadapi Bon King. Jika mereka benar-benar bertarung, dia bahkan bisa dengan percaya diri menggunakan Realms miliknya untuk melumpuhkannya. Saya harus berterima kasih pada lukisan ini. Setelah sesaat merasa terkejut, ia menatap lukisan itu sekali lagi. Kali ini, ia melihat bahwa di salah satu sudut lukisan itu terdapat sebaris kata-kata kecil. Ternyata teknik ini adalah keterampilan paling kuat yang diciptakan oleh Tuan Jiuse. Jian Wushuang tersentak dalam diam. Penguasa Jiuse adalah ahli puncak di alam awan dan hanya kalah dari Markis. Ahli setingkatnya memenuhi syarat untuk menciptakan keterampilan pedang mereka sendiri. Teknik dalam lukisan itu adalah teknik terkuat yang diciptakan oleh Jiuse. Di antara teknik pedang tingkat pertama, teknik itu seharusnya menjadi salah satu yang terkuat juga. Namun, karena itu adalah gerakan tunggal, itu tidak dapat dianggap sebagai keterampilan pedang yang benar-benar lengkap. Bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih kepada Tuan Jiuse. Setelah tertawa sebentar, dia membungkukkan badannya dan membungkuk ke arah lukisan itu. Baru kemudian dia diam-diam membalikkan badannya dan berjalan keluar dari ruang rahasia itu. Dia berjalan menuju istana utama di rumah gua, hanya untuk melihat Raja Tulang sendirian di sana. Dia menduga bahwa Sue Yang, Bis, dan yang lainnya masih berada di dua tempat yang menjadi peluang bagi Origins. Begitu cepat, Raja Tulang terkejut melihat Jian Wushuang datang. Dia kemudian tertawa sambil bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu memperoleh sesuatu?" "Benar." Jian Wushuang menganggukkan kepalanya sambil tertawa. "Dilihat dari raut wajahmu, keuntungan yang kamu peroleh pasti cukup besar," kata Bon King dengan penuh minat. Jian Wushuang tidak menjawab tetapi mengangguk dalam hati. Keuntungannya memang besar, sampai-sampai dia merasa terkejut dan senang. Ia tidak akan merasa sedih sekalipun tugas utama misi ini tidak dapat diselesaikan dan 10.000 prestasi pertempuran tidak dapat diraih, karena keuntungan yang diperolehnya sudah sangat besar. Raja Tulang mulai mengobrol santai dengan Jian Wushuang di istana utama, tetapi tiba-tiba, boom. Beberapa aura kuat bergerak dengan kuat ke arah mereka. Suara dingin mengiringi aura dan terdengar menggelegar di setiap sudut rumah gua. "Berani sekali kalian merebut Jiuse Cave Mansion. Tak seorang pun dari kalian akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Wajah Jian Wushuang dan Bon King berubah serius seperti sebelumnya. Mereka telah tiba, ada sedikit nada berat dalam suara Bon King. "Baru setengah hari, perkemahan Markis Bulan Pucat memang cepat," gumam Jian Wushuang. Desir, 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 desir.
Hampir seketika, Sue Yang, Beast dan kawanannya muncul di istana utama. Lady Red, kau harus terus memperbaiki formasi. Yang lainnya, ikuti aku keluar. Begitu Bon King berbicara, rombongan itu kecuali Lady Red bergegas menuju pintu keluar rumah gua, dan dengan cepat mencapai void atas di luar. Begitu dia melangkah keluar dari rumah gua, Jian Wushuang melihat ada banyak sosok berdiri tegak di tengah kehampaan di depannya. Mereka terdiri dari pria dan wanita, muda dan tua. Total ada 9 orang, dan aura mereka sangat kuat. Setiap orang dari mereka adalah ahli puncak tahap 3. Pemimpin di antara mereka adalah pemuda iblis berambut merah yang matanya yang seperti iblis dapat membuat jantung seseorang berdebar kencang. Duo Markis Sin, melihat pemuda jahat itu, bahkan Raja Tulang pun tak kuasa menahan pupil matanya agar tidak mengerut. Seperti Bon King, duo Sin Markis adalah salah satu ahli di Flaming Battlefield yang paling dekat dengan level penentang surga. Caranya melakukan sesuatu sangat eksentrik, dan dia telah memberi dirinya gelar Markis. Meskipun kekuatannya mirip dengan Bon King, faktor ketakutannya jauh lebih besar daripada yang terakhir. Selain dia, 8 pendatang lainnya masing-masing sangat terkenal di wilayah dalam dan sangat kuat. Termasuk duo Sin Markis, kekuatan gabungan mereka 9 jauh di atas kelompok 7 orang Jian Wushuang. Jadi sebenarnya itu kamu, Raja Tulang. Pemuda iblis berambut merah, duo Sin Markis, melirik Bon King dan rekannya. Kalian pasti punya nyali untuk memimpin anak buah kalian merebut tempat yang sangat berharga di dalam perkemahan Pale Moon Markis seperti Jiuse Cave Mansion. Markis Duo Sin, aku yakin kau tidak datang untuk bicara omong kosong, kan? Raja Tulang menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tidakkah kau senang mengucapkan beberapa patah kata terakhir sebelum kematianmu? Si mantan mengejek, kau pikir kau bisa membunuhku? Yang terakhir bahkan lebih meremehkan. Kau akan segera tahu apakah aku bisa. Markis tidak membuang napas lagi. Bunuh dia, desir, desir, desir. Sinar cahaya yang mengalir melesat melalui udara dengan mematikan. Serahkan duo Sin Markis kepadaku, dan berhati-hatilah saat mengurus yang lain. He Yun Chong, sebagai yang terlemah, kau hanya perlu menjerat salah satu dari mereka. Setelah berbicara, Bon King menoleh ke arah Jian Wushuang. Pendekar pedang, saatnya untuk melihat dari apa kau terbuat. Ya, Jian Wushuang menganggukkan kepalanya, dan segera memanggil jalan menuju dunia bawah dan alam 10 kali lipat. Kedua alam itu terbentuk menjadi sungai darah yang mengalir menuju musuh. Duo Sin Markis dan rekan-rekannya yang menyerbu tercengang sejenak. Alam-alam aneh ini membuatku tertekan hanya karena berada di tengah-tengah mereka. Orang ini mungkin pendekar pedang yang baru-baru ini menjadi terkenal di wilayah dalam, kan? Aku sudah lama mendengar bahwa alam-alamnya adalah sesuatu yang lain, dan tampaknya mereka memang sesuai dengan reputasinya. Wajah Duo Sin Markis berubah muram. Namun, hanya teknik alamnya yang bermasalah. Kekuatannya sangat biasa-biasa saja. Spectre, carilah kesempatan untuk bertindak dan membunuhnya. Ya, mengikuti di belakang Markis Duo Sin adalah seorang wanita mungil, bercadar jubah hitam, yang mengakui dengan lembut. Mereka berdua paham betul bahwa alam Jian Wushuang merupakan suatu masalah yang sebaiknya segera diatasi. Membunuh. Niat membunuh terpancar di mata Bon King. Dia adalah orang pertama yang menyerang musuh dengan ganas, sementara di sampingnya, Sue Yang, Beast, dan kawan-kawan segera menyusul. Desir, 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 desir. Secepat petir, sosok-sosok ini dengan cepat melintasi sungai darah dan muncul di hadapan para ahli Markis Palemun. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan kita di bawah tekanan yang disebabkan oleh alam. Tatapan mata Duo Sin Markis tampak muram. Dialah orang pertama yang dituju Raja Tulang. Duo Sin Markis, sudah lama sekali kita tidak bertarung. Saatnya bermain. Bon King mencibir. Siapa yang takut? Duo Sin Markis mendengus. Cahaya lengkung berbentuk kipas menyapu dan parang merah darah yang jahat, yang memiliki kekuatan mengerikan, muncul di tangannya. Meskipun itu bukan kelas 1, itu pasti salah satu yang terbaik di kelas 2. Bon King marah dan brutal dalam menanggapi. Dia segera menepuk telapak tangan, yang mirip dengan Majestic Mountain, maju. Sementara Raja Tulang dan Duo Sin Markis bertukar pukulan, para ahli lain di kedua belah pihak dengan cepat melakukan hal yang sama. Pada awalnya, kelompok Markis Bulan Pucat jauh lebih kuat daripada pasukan Jian Wushuang, dan karena memiliki dua ahli puncak tahap 3 lebih banyak daripada Jian Wushuang,
seharusnya mereka memiliki keunggulan mutlak. Namun, keunggulan ini telah berkurang menjadi sangat kecil berkat tekanan dari alam Jian Wushuang. Ambil contoh Sue Yang, kekuatannya sudah sangat besar, tetapi berkat Realms, ia kini dapat dengan mudah bertarung sendirian melawan dua ahli puncak tahap 3. Ini juga berlaku untuk Beast. Di antara yang lain, hanya He Yunchong yang agak lemah. Namun karena pengaruh alam, ia berhasil menjerat ahli puncak tahap 3 lawan yang tidak dapat melepaskan diri dari genggamannya. Adapun Jian Wushuang, semua orang percaya bahwa meskipun teknik Realm-nya kuat, kekuatannya yang sebenarnya paling banter hanya rata-rata, dan bahwa ia paling-paling hanya mampu menghadapi satu ahli puncak tahap 3. Sebaliknya, wus, Jian Wushuang melancarkan serangan demi serangan cahaya pedang. Meskipun ia tampak melakukannya dengan santai, pada kenyataannya, setiap serangan mengandung kekuatan besar. Di belakangnya, dua hantu jiwa pedang raksasa bangkit. Dengan bantuan mereka, setiap serangannya mencapai ambang puncak tahap 3. Lawannya adalah seorang tetua berpakaian hijau yang juga berada di puncak tahap 3 dalam hal kekuatan tempur. Namun, di bawah aliran cahaya pedang Jian Wushuang yang tak henti-hentinya, tetua itu menjadi tak berdaya seperti sebelumnya. Yang terakhir dengan susah payah mengayunkan tongkat panjang di tangannya dan bertukar pukulan dengan yang pertama berkali-kali, tetapi hasilnya lebih buruk dalam setiap pertukaran. Bajingan, siapa yang bilang kekuatan pendekar pedang ini biasa saja meskipun alamnya kuat? Sang tetua merengek dalam hatinya. Setiap serangannya mencapai ambang puncak tahap 3. Bahkan tanpa alam ini, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dan dengan mereka, aku sama sekali bukan tandingannya. Dari berbagai bagian medan perang, Raja Tulang, Sue Yang, binatang buas, dan yang lainnya menyadari apa yang tengah terjadi, dan tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kegembiraan mereka. Pendekar pedang, kerja bagus, kata Raja Tulang. Haha, sepertinya aku meremehkanmu, pendekar pedang. Beast tertawa tanpa malu. Sebelumnya, ketika mereka bertemu di rumah Gua Bon King, dia agak mengejek Jian Wushuang, dan merasa bahwa Jian Wushuang hanya bagus dalam teknik alam. Dia benar-benar meremehkan kekuatan sebenarnya Jian Wushuang. Tetapi sekarang, melihat pertarungannya melawan seorang ahli dari Markis Bulan Pucat, dia akhirnya mengerti bahwa pentingnya Jian Wushuang dalam misi ini jauh di atas dirinya. Hanya karena alam pendekar pedanglah mereka mampu bersaing dengan para ahli dari kubu Markis Bulan Pucat meski susunan pasukannya jauh lebih lemah. Lebih jauh lagi, Jian Wushuang sendiri telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan benar-benar mengalahkan ahli puncak tahap 3. Sebaliknya, ekspresi para ahli dari kubu Palemun Markis agak mengerikan. Kekuatan pendekar pedang ini jelas jauh lebih kuat dari yang diisukan. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap 3. Kerajaannya adalah masalah besar. Hantu, Duosin Markis memanggil dengan lembut. Sosok seperti hantu yang diam melayang keluar. Sosok itu adalah wanita mungil yang terselubung jubah hitam. Dia telah menunggu kesempatan dan belum bertindak. Namun, dia akhirnya bergerak setelah mendengar kata-kata Markis Duosin. Jian Wushuang masih bertarung melawan tetua berpakaian hijau. Serangannya yang biasa saja dipenuhi dengan kekuatan tempur dari puncak tahap 3, dan bersama dengan efek alam, menyebabkan penderitaan besar bagi tetua itu. Namun tepat pada saat ini, dia merasakan getaran di hatinya. Itu adalah rasa bahaya, pembunuh. Ia sangat akrab dengan perasaan ini. Ia telah menjadi target berbagai upaya pembunuhan oleh menara bulu darah di benua Nanyang, dan setiap kali seorang pembunuh menara bulu darah menyelinap ke arahnya, ia akan merasakan perasaan seperti yang sedang ia rasakan saat ini. Sambil menggerutu, Jian Wushuang tiba-tiba mengubah tubuhnya. Dia mengerahkan fase pertama dari triple shift. Tubuh Jian Wushuang terbelah, dan tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat keluar darinya, yang tidak menumpahkan setetes darah pun. Bayangan sisa, wanita mungil berjubah hitam itu tercengang di tempat. Ada gelombang tak terlihat yang beriak di sekitar wanita kurus berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, Jian Wushuang mendekatinya dengan tenang. Dia sangat cepat. Wanita kurus itu terkejut. Jian Wushuang mendengus, lalu pedang pembunuh tiganya menerjang ke arahnya. Seketika dia mencondongkan tubuhnya ke satu sisi dan nyaris menghindari pedang itu. Namun, tiba-tiba kekuatan besar berkumpul di belakangnya, yaitu Blood River yang panjang yang berubah menjadi tangan raksasa, menghantamnya. Tidak ada waktu lagi baginya untuk bereaksi setelah menghindari pedang itu.
Oleh karena itu, dia dipukul mundur dengan keras. Sudah waktunya. Ketajaman melintas di matanya, Jian Wushuang tiba-tiba bergerak. Bahaya! Penatua berpakaian hijau yang telah ditekan oleh Jian Wushuang berteriak dan melompat di depan wanita kurus itu, mencoba menahan serangan Jian Wushuang. Melihatnya, Jian Wushuang mencibir dan berkata, "Kamu mencari kematian." Jian Wushuang menghunus pedangnya. Dengan serangan langsung, pedang pembunuh 3 kali berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu keluar. Tegas dan putus asa, ia langsung menuju ke arah sesepuh berpakaian hijau. Jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung, keputusasaan. Gemuruh gelombang dunia berguncang saat cahaya pedang melesat keluar. Ini, tetua berpakaian hijau itu tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Meskipun jurus pedang yang ditunjukkan Jian Wushuang sebelumnya sangat kuat, saat ia bertarung dengan Jian Wushuang sendirian, ia dapat menangkis serangan ini jika ia berusaha sekuat tenaga. Namun, ia merasa tidak berdaya saat menghadapi pedang kali ini. Rasa krisis yang kuat muncul dan seluruh tubuhnya merinding. Oh, tidak. Tanpa ragu, tetua berpakaian hijau itu mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggunakan jurus terkuatnya. Sebuah tongkat hitam pekat mencuat keluar. Tongkat hitam pekat dan pedang panjang saling beradu. Ledakan, pembuluh darah di tangan tetua berpakaian hijau itu pecah, tongkat panjang di tangannya terlempar dan dadanya berlubang besar. Bayangan pedang itu terus menyerbu ke arah wanita kurus kering di belakang sesepuh berpakaian hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita kurus itu terkejut. Namun saat ini, dia hanya bisa bergerak sedikit. Ledakan, bayangan pedang itu mengenainya. Seketika tubuh kanannya meledak dan seluruh tangan kanannya hancur. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit-jerit dengan keras, tetapi pada saat berikutnya, dia berbalik dan lari. Tidak berani menatap Jian Wushuang lagi. Lari, lari, lari. Wanita kurus itu meraung dan dia kehilangan keberanian untuk melawan. Itu adalah pedang teror dan intimidasi. Di medan perang, para ahli dari kedua kubu sedang bertarung sengit. Ketika kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul, mereka semua melihatnya, melihat tubuh tetua berpakaian hijau jatuh dan wanita kurus kering itu melarikan diri. Apa ini? Semua orang tercengang. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Jian Wushuang melakukannya. Mereka semua sangat terkejut. Dua puncak tahap 3 bergandengan tangan dan bertarung dengan Jian Wushuang, tetapi satu tewas dan satunya lagi melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka mendengar itu adalah alam yang digunakan pendekar pedang yang aneh, tetapi kekuatan aslinya lemah dan belum mencapai puncak tahap 3, bukan? Jadi bagaimana dia melakukannya? Menyadari apa yang telah terjadi, wajah mereka berubah. Di satu sisi, Raja Tulang, Su Weiyang, binatang buas dan yang lainnya yang berada di kubu yang sama dengan Jian Wushuang semuanya merasa kagum dan gembira. Di sisi lain, para ahli di kubu Palemon Markis merasa kesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dia bisa membuat kita kehilangan 2 puncak tahap 3 dengan satu pukulan. Alam yang mengerikan itu sangat merepotkan. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Wajah Markis Duosin tampak muram. Dia menatap Jian Wushuang dan mengutuk dalam hatinya, "Sialan, Tuan Deng Huo, di mana kau? Kenapa kau tidak muncul saja?" Duosin Markis tidak menaruh harapan besar bahwa mereka dapat melakukan apapun terhadap Jian Wushuang. Awalnya mereka diuntungkan karena memiliki 9 ahli. Namun sekarang, salah satu dari mereka terbunuh, yang lain kehilangan kekuatan tempurnya. Jumlah ahli mereka sama dengan pihak lawan. Melihat lawan mereka, alam Jian Wushuang dan kekuatannya yang mengerikan, mereka dapat dengan mudah ditekan. Situasinya telah terbalik. Haha, kita akan menang. Raja Tulang, binatang buas dan yang lainnya tertawa, bahkan Su Weiyang yang tenang pun tersenyum. Mereka semua melihat harapan untuk menang. Tetapi tepat pada saat ini, kotoran, suara teredam terdengar dari cakrawala jauh. Suara lemah itu makin keras dengan kecepatan yang mencengangkan, berdetak seperti genderang perang di dalam hati mereka dan semua orang di medan perang berhenti. Mereka semua melihat dari mana suara itu berasal. Mereka melihat sebuah matahari. Matahari itu bersinar terang seperti matahari dan bulan. Melihat matahari, Markis Duosin menghela nafas lega, akhirnya dia tiba. Semua ahli lain dari kubu Markis Bulan Pucat merasa gembira saat melihat matahari itu muncul. Mereka tahu siapa dia. Ini,
Raja Tulang juga menatap ke arah matahari yang bersinar terang. Menyadari siapa dia, wajahnya langsung berubah. Langkah kaki yang teredam itu masih terdengar dan matahari mendekat. Kemudian, sosok berjubah putih berjalan keluar dari cahaya. Ia adalah seorang tetua berjubah putih dan bertelanjang kaki, yang lembut dan santun bagaikan sinar matahari. Mengenali sesepuh berjubah putih, Raja Tulang menyipitkan matanya. Deng Huo, Deng Huo. Mendengar namanya, meski yang dipanggil adalah Jian Wushuang, dia tak dapat menahan rasa berdebar-debar jantungnya. Di medan perang berapi-api, terdapat para ahli seperti Raja Tulang, Markis Duosin dan penguasa Sueluo, yang hanya sedikit yang berani menantang. Mereka kuat tetapi tidak terkalahkan. Yang benar-benar tak terkalahkan adalah 6 ahli super level penentang surga. 6 ahli yang menantang surga untuk kedua kubu, masing-masing kubu memiliki 3. Deng Huo adalah salah satu ahli yang menantang surga di kamp Markis Bulan Pucat. Di seluruh medan perang berapi, merekalah yang benar-benar unggul dan tak terkalahkan kecuali para penguasa. Level yang menantang surga, Sue Yang, Bis dan teman-temannya membuka mata lebar-lebar. Mereka semua ketakutan saat melihat Deng Huo. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Raja Tulang. Ada 3 ahli yang menentang surga di kamp Markis Bulan Pucat. Status mereka bahkan lebih tinggi daripada beberapa bangsawan biasa. Mereka jarang datang ke medan perang berapi. Bagaimana mungkin seseorang bisa muncul di sini hari ini? Bon King tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Para ahli tingkat menantang surga datang ke medan perang berapi hanya sekali dalam waktu yang lama. Bahkan jika mereka datang, biasanya mereka langsung menuju ke area dalam. Begitu mereka sampai di area dalam, butuh waktu bagi Markis Bulan Pucat untuk mengirim mereka ke sini. Hari ini, bagaimana mungkin seorang ahli di tingkat penentang surga bisa tiba dalam sehari? Pasti ada alasannya. Apakah Deng Huo baru saja berada di perkemahan Markis Bulan Pucat atau sedang menuju medan perang berapi ketika kita menyerang istana Gua Jiuse? Pikir Raja Tulang. Deng Huo berangkat dari perkemahan dan begitu tiba di daerah luar, ia mendapat pesan yang memintanya untuk membantu Markis Duosin mengambil kembali rumah Gua Jiuse. Oleh karena itu, ia segera datang. Meskipun ia tiba lebih lambat dari Duosin Markis dan rekan-rekannya yang menggunakan mantra perjalanan luar angkasa. Guru Deng Huo, Guru Deng Huo, Duosin Markis dan para ahli lain dari kubu Markis Bulan Pucat memberi hormat kepada sesepuh berjubah putih. Deng Huo, seorang ahli di level penentang surga, jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap 3. Bahkan jika itu adalah Duosin Markis, dia akan dengan hormat memanggilnya Master. Deng Huo, tetua berjubah putih yang tampak seperti berdiri di bawah sinar matahari, menilai situasi dengan cepat. Ketika dia melihat tubuh tetua berpakaian hijau di bawah dan wanita kurus kering itu, dia menjadi cemberut. 9 puncak tahap 3 bergandengan tangan. Alih-alih mengalahkan mereka, salah satu dari kalian tewas dan yang lainnya terluka parah, sungguh memalukan. Suara dingin Deng Huo bergema di kehampaan. Mendengar hal itu, para ahli di kubu Markis Bulan Pucat merasa malu, tetapi tak seorang pun berani membantahnya. Jika ahli lain yang mengatakan itu, Markis Duosin pasti akan marah. Namun, Deng Huo lah yang tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Dan bodoh. Deng Huo melanjutkan, kalian di sini untuk merebut kembali Jiuse Cave Mansion. Namun, kalian terjebak dalam pertarungan dengan mereka di luar Gua Mansion. Jika diberi lebih banyak waktu, orang-orang di Gua Mansion akan menyelesaikan formasi dan kemudian, apa yang dapat kalian lakukan bahkan jika kalian membunuh mereka semua. Kalau begitu, Jiuse Cave Mansion akan diambil dari kita, bukan? Para ahli di kubu Palemun Markis semuanya tercengang dan tersenyum pahit. Mereka tahu maksudnya, tetapi apa boleh buat, tak seorang pun mampu lolos dari pertarungan untuk memasuki rumah gua itu. Deng Huo menatap Jian Wushuang dan yang lainnya, aku akan mencari peluang di rumah gua, lebih baik menyelesaikan pertarungan di sini secepat mungkin. Saat dia selesai berbicara, Deng Huo berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan bergegas menuju pintu masuk rumah gua Jiuse di bawah. Sialan, Jian Wushuang dan Raja Tulang, serta yang lainnya segera menyadari niatnya. Lady Red sendirian membangun formasinya di Jiuse Cave Mansion. Dia hanyalah seorang puncak Sein Realm biasa. Jika Deng Huo menemukannya, dia akan dibunuh dengan mudah. Jika dia melakukan hal itu, mereka akan gagal dalam tugasnya. Aku akan menghentikannya.
Raja Tulang hendak mencoba menghentikan Deng Huo, tetapi sebelum dia bisa pergi, Markis Duosin segera menghentikannya. Raja Tulang, kemana kau pergi? Markis Duosin berkata sambil tersenyum dingin. Bajingan, Raja Tulang mengumpat dalam hati. Dia harus berhenti dan berhadapan dengan Markis Duosin terlebih dahulu. Adapun Sue Yang, Bis dan yang lainnya, kekuatan mereka tidak cukup tinggi untuk menghentikan Deng Huo. Bahkan jika mereka bisa, mereka sibuk bertarung dengan yang lain. Hanya Jian Wushuang yang bisa melakukannya. Kamu tetap di sini dan hentikan Markis Duosin dan teman-temannya. Aku akan berurusan dengan Deng Huo, kata Jian Wushuang dengan wajah tegas. Pendekar pedang, Raja Tulang, Sue Yang dan yang lainnya mengerutkan kening, bukan karena mereka tidak percaya pada Jian Wushuang, tetapi Deng Huo terlalu kuat dan hanya Raja Tulang yang mampu bertarung dengannya. Bahkan jika itu hanya sesaat. Sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa agar Jian Wushuang dapat selamat. Meskipun peluangnya kecil, jika Jian Wushuang gagal, mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Suara mendesing. Jian Wushuang mengikuti Deng Huo dan bergegas ke rumah Gua Jiuse. Begitu Jian Wushuang pergi, sungai darah menghilang. Para ahli dari kubu Markis Bulan Pucat merasa lega. Duosin Markis mengepalkan tangan kanannya dengan cahaya berkedip di matanya. Bon King, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku sepenuhnya di alam sekarang. Ayo bertarung lagi, Markis Duosin berkata dengan suara yang dalam. Ayo. Wajah Bon King dingin dan tegas. Sue Yang, Bis, dan yang lainnya juga bersemangat untuk bertarung. Jika itu terjadi beberapa saat yang lalu, sulit bagi mereka untuk menangkis para ahli itu tanpa bantuan alam Jian Wushuang. Namun sekarang, tetua berpakaian hijau terbunuh dan wanita kurus kering berjubah hitam terluka parah. Kekuatan tempur mereka hampir sama dan pertarungan yang seimbang mungkin saja terjadi. Ayo, Raja Tulang meraung, kedua kubu meletus dalam pertarungan sengit. Wah, begitu Deng Huo memasuki rumah Gua Jiuse, ia mulai mencari dengan putus asa. Tak lama kemudian ia menemukan Nyonya Merah yang sedang membangun formasi di kuil utama. Itu dia, rasa dingin melintas di mata Deng Huo. Lady Red sedang membangun formasi yang rumit. Dia perlu mengaturnya dengan melibatkan banyak area di dalam rumah gua, termasuk kuil utamanya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Nyonya Hong menoleh dan terkejut melihat Deng Huo berlari ke arahnya. Sebelum Deng Huo mencapai Nyonya Merah, Jian Wushuang, yang mengikuti Deng Huo sepanjang jalan, menatap tajam ke arah Deng Huo. Wus gelombang alam darah yang luas membentang dan mengelilingi Deng Huo. Ditekan oleh alam, Deng Huo sedikit melambat. Pergeseran 3 kali, Jian Wushuang melesat maju seperti cahaya yang mengalir. Terbang menembus kehampaan dengan bayangan sisa yang tertinggal di udara, dia melewati Deng Huo dan tiba di hadapan Lady Red terlebih dahulu. Oh! Deng Huo berhenti dan menatap Jian Wushuang dengan ekspresi terkejut, kecepatan yang bagus. Pendekar pedang, Nyonya Merah merasa lega setelah melihat Jian Wushuang. Serahkan saja padaku, lanjutkan pekerjaanmu, kata Jian Wushuang. Baiklah, Lady Red mengangguk dan melangkah mundur. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk pertarungan ini. Siapa kamu? Deng Huo menatap Jian Wushuang dengan wajah dingin dan angkuh. Pendekar, jawab Jian Wushuang. Pendekar pedang, aku belum pernah mendengar tentangmu. Deng Huo menggelengkan kepalanya, menatap Jian Wushuang dengan pandangan meremehkan. Kau tidak berpikir bisa menghentikanku, kan? Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum dingin. Pada saat yang sama, aliran niat bertarung yang kuat muncul. Level yang menantang surga. Inilah kali pertama dia bertarung dengan petarung sungguhan di tingkat penentang surga. Sebelumnya, dia tidak berani bertarung dengan seorang ahli di level penentang surga. Setelah Jiuse Cave Mansion, dia telah memahami jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung dan serangannya telah meningkat. Oleh karena itu, dia sangat ingin bertarung melawan seorang ahli di level penentang surga. Saya ingin tahu, seberapa jauh jarak antara saya dan seorang ahli sejati di level penentang alam. Jian Wushuang menjilat bibirnya. Melihat niat bertarung di mata Jian Wushuang, Deng Huo mencibir, mencari kematian. Setelah berkata demikian, Deng Huo menyerbu ke arah Jian Wushuang dengan sebilah pedang biru kehijauan di tangannya serta hantu jiwa pedang yang besar dan tinggi di punggungnya. Para ahli yang menentang surga semuanya telah menghasilkan jiwa. Misalnya,
Deng Huo telah membangun jiwa pedang. Tingginya hampir 20 meter, yang merupakan saber Soul tingkat 2. Nak, tunjukkan padaku apakah kau mampu bertahan dari pedangku. Deng Huo meraung, mengangkat pedang ciannya dan menebas Jian Wushuang. Seakan-akan langit terbelah. Dengan berkah dari jiwa pedangnya, itu cukup kuat untuk menakuti para ahli tahap 3. Namun, Jian Wushuang menunggunya dengan mata tajam dan berbinar, bagus. Kemudian dia menjadi serius. Dua hantu jiwa pedang kelas 1 muncul di belakangnya, yang tampak jauh lebih tinggi dan lebih besar dari milik Deng Huo. Jian Wushuang melangkah maju dan menusukkan pedang pembunuh 3 miliknya. Bayangan pedang melesat keluar bagai kilat. Itu adalah jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung. Putus asa, suatu gerakan yang mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Cukup kuat untuk menusuk tubuh ahli tahap 3 dan melukai orang lain dengan parah. Lalu bayangan pedang petir itu berbenturan dengan cahaya bilah pedang. Ledakan, seluruh rumah gua Jiuse berguncang, dan gelombang kekuatan mengerikan yang disebabkan oleh tabrakan mereka menyebar secara luar biasa. Gempa itu menghancurkan banyak bangku batu, meja, dan dekorasi di kuil utama. Dalam sekejap mata, kuil utama itu rata dengan tanah, penuh dengan pecahan batu dan debu. Nyonya Merah, yang telah mundur keluar, terkejut setelah melihat pemandangan itu. Dia tahu dia akan mati jika dia tidak lolos dari gelombang itu. Di tengah kuil utama, kedua kekuatan terpisah setelah beberapa saat, baik Jian Wushuang maupun Deng Huo melangkah mundur secara bersamaan. Deng Huo berhenti dan menatap Jian Wushuang dengan serius, bukannya meremehkan. Ketika dia melihat dua hantu jiwa pedang di belakang Jian Wushuang, dia menyipitkan matanya sedikit. Jiwa pedang kelas 1 ganda, sepertinya aku meremehkanmu. Dia tidak memperhatikan Jian Wushuang sampai sekarang. Tetapi setelah pertarungan singkat, dia dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Jian Wushuang. Gerakan pedang yang dia perlihatkan hampir sama kuatnya dengan milikku, hampir mencapai level penentang alam. Deng Huo berpikir dalam hati, kupikir Raja Tulang adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi tidak menyangka bahwa pendekar pedang jauh lebih kuat dari Raja Tulang. Bon King hanya mampu bertarung dengannya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Deng Huo. Namun, Jian Wushuang jauh lebih kuat dari Bon King, hal itu menarik perhatian Deng Huo. Pada pertarungan terakhir, Deng Huo tidak dapat memperoleh keuntungan atas dirinya. Deng Huo, kau adalah ahli tingkat atas yang menentang surga. Apakah ini kekuatanmu? Jian Wushuang menatap Deng Huo dengan mata penuh amarah. Kau menantangku, sesuai keinginanmu. Suara Deng Huo dingin. Namun, kekuatan tempurnya meningkat dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Saat dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Wus gelombang sebuah ledakan sonik yang mendebarkan menyebar di kehampaan, dia lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan penuhmu? Jian Wushuang menyipitkan matanya, itulah yang kuharapkan. Keterampilan rahasia Asura, jembatan ketidakberdayaan. Ledakan, seluruh rumah gua Jiuse terguncang. Di tepi sungai darah, sebuah jembatan darah yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, memanjang hingga ke ujung sungai dengan kecepatan yang luar biasa. Jian Wushuang berdiri di jembatan itu. Sejumlah besar energi berwarna merah darah berkumpul di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia adalah seorang asura dalam baju besi berwarna merah darah. Kekuatan bertarungnya pun meningkat, kini tidak kalah dari Deng Huo. Jembatan ketidakberdayaan. Jian Wushuang telah menguasainya saat dia berada di benua Nanyang. Kekuatannya sangat kuat, tetapi menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Jian Wushuang biasanya tidak menggunakannya. Saat bertarung dengan Deng Huo, seorang ahli di level penentang surga, dia harus menggunakannya. Bertarung, teriakan dalam terdengar, lalu semangat juang yang kuat melonjak dalam diri Jian Wushuang. Dia seperti asura yang luar biasa dalam baju besi merah. Sambil mendorong dengan kakinya, Jian Wushuang melompat ke kehampaan sambil meraung. Dua hantu jiwa pedang di belakangnya juga penuh dengan semangat juang. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Deng Huo. Ledakan, sebuah pedang ditikamkan dengan tegas dan putus asa. Itu masih jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung, keputusasaan. Ekspresi Deng Huo dingin. Saat pedang itu mendekatinya, dia merasa tertekan. Bertindak dengan hati-hati, dia mengangkat pedang ciannya dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Satu persatu, cahaya yang menyilaukan bersinar seperti matahari. Rupanya, Deng Huo juga menggunakan jurus terbaiknya. Dong,
Sebuah ledakan meletus, melepaskan kekuatan yang tampaknya hampir menghancurkan dunia. Sebelum kekuatan benturan menghilang sepenuhnya, Jian Wushuang menggerakkan pedangnya dengan kuat untuk melawan kekuatan benturan. Wus, wus, wus. 3 gerakan keputusasaan ditampilkan secara berurutan dan masing-masing gerakan cepat dan menentukan. Deng Huo mendengus, cahaya menyilaukan di tubuhnya bersinar lebih terang dan pedang Qian di tangannya juga memancarkan sinar satu persatu. Dalam sekejap, mereka bertarung dari jarak dekat. Bang, 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 suara dentuman terus-menerus menggetarkan rumah gua Jiuse. Untungnya, rumah gua itu adalah rumah gua yang tidak dapat ditembus yang dibangun oleh penguasa Jiuse sendiri. Jika tidak, pertarungan yang begitu sengit akan menghancurkannya. Wah, dengan raungan lain, Jian Wushuang dan Deng Huo dipaksa mundur. Deng Huo mundur dan bersandar di dinding, menatap Jian Wushuang dengan kaget, dari mana pemuda ini berasal. Dia bisa bertarung denganku seperti ini. Deng Huo terkejut, dia jago bertarung jarak dekat. Jika bertarung jarak dekat, dia mampu bertarung dengan Lord. Namun dia tidak mampu menekan Jian Wushuang dalam beberapa serangan terakhir. Pada saat ini, mata Jian Wushuang penuh dengan kegembiraan. Dia juga mengakui, Deng Huo benar-benar ahli super di level yang menantang surga. Dia telah menghadapi keputusasaan lebih dari 10 kali berturut-turut dengan bantuan jembatan ketidakberdayaan, tetapi tidak ada yang menang. Dibandingkan dengan seorang ahli super tingkat penentang surga, aku jauh lebih lemah. Jian Wushuang tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik saat ini. Sebagai jurus terkuatnya, keputusasaan sangatlah kuat namun di saat yang sama menguras kekuatan spiritualnya. Terlebih lagi, dia juga menggunakan 2 skill rahasia, jalan menuju dunia bawah dan jembatan ketidakberdayaan. Terutama jembatan ketidakberdayaan, yang menghabiskan kekuatan spiritual terlalu banyak dan terlalu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menghabiskan lebih dari 80% kekuatan spiritualnya dan hanya tersisa sedikit untuk melanjutkan pertarungan dengan Deng Huo. Meskipun dia memiliki kekuatan spiritual lebih besar daripada alam suci biasa karena keterampilan penciptaan surgawinya. Jika orang lain, kekuatan spiritualnya pasti sudah habis. Dibandingkan dengan Deng Huo, yang napasnya masih kuat. Meskipun ia telah menggunakan beberapa kekuatan spiritual, kekuatan tempurnya masih kuat. Itu karena ia menggunakan apa yang ia kuasai, yang hanya menghabiskan sedikit kekuatan spiritual. Gerakan-gerakan itu sungguh kuat, akan tetapi, semakin kuat gerakan itu, semakin sulit untuk menggunakannya. Sepertinya kau telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualmu, bukan? Deng Huo memandang Jian Wushuang, dengan jiwa pedang kelas 1 ganda, kau memiliki potensi yang lebih besar daripadaku dan mungkin saja kau dapat melampauiku. Namun sekarang, kau tidak memiliki kesempatan. Sambil mengatakan ini, aliran niat membunuh berkumpul di mata Deng Huo. Dia terkejut dengan potensi Jian Wushuang, terutama jiwa pedang ganda tingkat pertama miliknya. Bahkan jika itu dia telah berusaha keras untuk memiliki jiwa pedang tingkat 2. Seorang jenius tak tertandingi dengan potensi besar, yang juga merupakan ahli di kubu lawan, bagaimana mungkin Deng Huo membiarkannya begitu saja? Wah, pergilah ke neraka! Deng Huo berteriak dan mendatangi Jian Wushuang lagi. Napas Jian Wushuang melemah dan sungai darah, termasuk jembatan ketidakberdayaan, telah lenyap. Tampaknya dia tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup saat ini. Setelah melihat Deng Huo berlari ke arahnya, mulut Jian Wushuang tersenyum dingin. Membunuhku, kau tidak cukup kuat. Lalu dia melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya mengalir. Seketika muncullah sosok yang tinggi dan besar mengenakan baju zirah merah, sepatu bot dan helm merah, dialah boneka darah Jian Wushuang. Kali ini Jian Wushuang memberi boneka darah 3 permata darah. Setelah mengambil permata darah, mata boneka darah berkilau bagaikan guntur dan kilat. Boneka darah, bunuh dia. Memberikannya instruksi, Jian Wushuang melangkah mundur dan mengambil beberapa ramuan kekuatan spiritual untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Menerima instruksi Jian Wushuang, boneka darah berubah menjadi cahaya darah dan menghadap Deng Huo. Boneka, melihat boneka darah berlari ke arahnya, Deng Huo terkejut namun dia tidak peduli. Boneka darah mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan mengerikan di dalamnya. Berdiri di belakang dan menahan napas, Jian Wushuang penuh harapan. Boneka darah yang dibuat oleh leluhur pedang sendiri. Dengan 1 permata darah, boneka darah mampu mengalahkan Sue Luo,
yang cukup kuat dalam kekuatan dan pertahanan. 3 permata darah kali ini. Biarkan aku melihat seberapa kuat boneka darah dengan 3 permata darah. Di bawah tatapan Jian Wushuang, boneka darah bertabrakan dengan Deng Huo. Dengan wajah dingin, Deng Huo dengan marah mengayunkan pedang Qian miliknya, yang cahaya bilahnya segera berubah menjadi matahari dengan kekuatan yang luar biasa. Boneka darah itu mengumpulkan kekuatan di tinjunya dan meninju dengan kuat. Seolah-olah 2 bintang saling bertabrakan. Gelombang ledakan tak berwujud beriak keluar, membuat aula utama yang sudah rusak parah, menderita kerusakan lebih parah lagi. Boneka darah itu memakan 3 permata darah. Jian Wushuang menatap tajam ke depan dengan mata berbinar. Ketika keduanya bertabrakan, Deng Huo tidak menganggap serius boneka darah, tetapi ketika kekuatan tinju boneka darah benar-benar meletus. Ledakan, pedang di tangannya saat itu terhantam ke samping, dan kekuatan yang kuat terpancar di sepanjang lengannya. Apa? Deng Huo tercengang. Ketika kekuatan besar itu bergerak ke lengannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang, diikuti dengan muntahan darah yang banyak. Kemudian, tubuhnya dipaksa mundur dengan cara yang buruk. Sebagai seorang ahli super bermartabat di tingkat yang menantang surga, dia terluka parah oleh pukulan boneka darah. Jika Deng Huo ceroboh atau tidak berusaha sekuat tenaga, itu mungkin bisa dimengerti. Namun, dia baru saja mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan teknik pedang terkuatnya, tetapi terluka parah hanya dengan 1 pukulan. Melihat ini, ekspresi bahagia muncul di mata Jian Wushuang. Sesuai dugaan, boneka darah yang mengonsumsi 1 permata darah dapat langsung mengungguli Sue Luo, penguasa di antara para ahli tingkat 3, jika mengonsumsi 2 permata darah. Boneka darah dapat bersaing dengan ahli penentang surga biasa, dengan 3 permata darah. Tentu saja kekuatan pertempuran boneka darah akan lebih kuat daripada tingkat penentang surga. Semakin banyak permata darah yang dikonsumsi boneka darah, semakin kuat pula ia dalam pertempuran. Kekuatan 3 permata darah itu memang jauh melampaui level penentang surga biasa, setidaknya jauh lebih kuat dari Deng Huo. Setelah melukai Deng Huo dengan pukulannya, boneka darah tidak berhenti, melainkan menyerang Deng Huo lagi. Perintah dari Jian Wushuang adalah untuk membunuh Deng Huo, jadi sebelum menyelesaikan tugasnya, boneka darah tidak akan berhenti. Brengsek, raut wajah Deng Huo berubah drastis saat melihat boneka darah itu kembali berlari ke arahnya. Dengan 1 kali tabrakan, dia sudah ketakutan oleh boneka darah itu. Dari mana datangnya boneka darah yang mengerikan ini? Kekuatannya bahkan di atas kekuatanku. Bahkan para ahli bangsawan itu akan kesulitan menemukan petarung boneka sekuat itu. Bagaimana orang ini bisa mendapatkannya? Deng Huo tidak percaya. Ketika boneka darah itu menyerbu ke arahnya, dia menjadi lebih bijak dan tidak menabraknya lagi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk melawan boneka darah itu dengan kecepatan dan tekniknya. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa boneka darah itu lebih kuat darinya dalam hal kekuatan, kecepatan, dan pertahanan. Boneka itu mengungguli dia dalam hampir semua aspek. Satu-satunya kelemahannya adalah ia tidak memiliki kecerdasan, jadi serangannya sederhana, tanpa menggunakan keterampilan. Namun, hanya mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan kecepatan yang luar biasa, boneka darah telah menempatkan Deng Huo dalam posisi yang sangat sulit. Pejuang boneka ini hanyalah balok besi. Aku menebasnya dengan kekuatan penuh, tetapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih unggul daripada milikku. Meskipun kekuatanku bisa menjadi 2 kali lipat dari level saat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya. Deng Huo terkejut. Dia telah bertarung dengan Blood Puppet beberapa kali. Namun, setelah pertarungan singkat itu, dia tidak punya cara untuk mengalahkannya. Kecepatanku lebih rendah daripada petarung boneka. Dengan campur tangannya, aku tidak punya cara untuk membunuh pendekar pedang dan orang yang menyebarkan formasi itu. Sebaliknya, begitu kekuatan spiritual pendekar pedang pulih dan dia memperlihatkan alamnya lagi, bersama dengan petarung boneka, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pupil mata Deng Huo sedikit mengecil. Saat dia bertarung melawan boneka darah, dia mengamati Jian Wushuang tidak jauh darinya. Sementara Deng Huo bertarung melawan boneka darah, Jian Wushuang menelan ramuan dan diam-diam memulihkan kekuatan spiritualnya. Sekarang, sebagian besar kekuatan spiritualnya telah pulih. Begitu pulih sepenuhnya, dan Jian Wushuang menggunakan alamnya untuk menekannya, semuanya akan berakhir. Bagaimanapun,
Jika Jian Wushuang sendiri mengerahkan kekuatan penuhnya, Deng Huo akan takut. Jika Jian Wushuang, pada status puncaknya, bertarung bersama dengan pejuang boneka untuk melawannya, dia tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali. Saya harus pergi. Dia merasa tidak berdaya, tidak ada cara lain. Kemampuan Jian Wushuang jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan yang ditunjukkan Jian Wushuang dengan putus asa sebelumnya telah membuatnya tercengang. Yang lebih mengejutkan, petarung boneka ini muncul. Pesawat tempur boneka ini sungguh mengerikan. Itu benar-benar petarung boneka paling mengerikan yang pernah dilihat Deng Huo sepanjang hidupnya. Dengan petarung boneka ini saja, Deng Huo tidak akan pernah bisa membunuh Jian Wushuang atau Nyonya Hong. Tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sana. Tentu saja, ia harus pergi. Wah, bertabrakan lagi dengan boneka darah, wajah Deng Huo memucat. Setelah itu, Deng Huo kembali menjaga jarak dari boneka darah. Kamu beruntung kali ini. Sambil mendengus dingin, Deng Huo tiba-tiba berbalik dan bergegas keluar dari rumah gua. Dia ingin pergi, tetapi Jian Wushuang tidak setuju. Mau lari. Tatapan Jian Wushuang dingin. Apakah semudah itu untuk pergi? Boneka darah, buru dia. Jian Wushuang langsung mengirimkan perintahnya. Sementara itu, 70% kekuatan spiritualnya telah pulih. Berkat keterampilan penciptaan surgawi, pemulihan kekuatan spiritual Jian Wushuang lebih cepat daripada para ahli dengan peringkat yang sama. Selain itu, ia telah menelan ramuan secara berurutan. Tentu saja, pemulihannya sangat cepat. 70% kekuatan spiritual terlalu sedikit untuk menggunakan jembatan ketidakberdayaan dan tidak akan bertahan lama, tetapi cukup untuk menggunakan jalan menuju dunia bawah. Jian Wushuang tersenyum dingin. Dia memfokuskan pikirannya. Seketika, niat membunuh yang luar biasa muncul, dan sungai darah yang panjang mengalir keluar lagi. Sungai darah bergerak terlalu cepat dan Deng Huo langsung terseret. Sebuah kekuatan penekan yang kuat ditempatkan pada tubuh Deng Huo. Wajah Deng Huo berubah serius. Dia melirik Jian Wushuang di belakangnya dan berteriak dengan suara rendah, "Nak, aku telah memutuskan untuk mundur, apa yang akan kamu lakukan?" "Apa yang akan kulakukan? Apakah aku perlu memberitahumu?" Jian Wushuang mencibir, "Kau telah menghabiskan 3 permata darahku. Jika aku membiarkanmu pergi, bukankah aku akan kehilangan terlalu banyak?" Niat membunuh yang besar melonjak di mata Jian Wushuang. Dia ingin membunuh Deng Huo.